beneran gak kenapa-napa Mas Setia. Mas, ini udah malam. Mendingan Mas Setia pulang aja ya. Gak enak kalau misalnya tiba-tiba tetangga ngelihat Mas Setia di sini terus, kasihan Pak Juki sama Bu Yanti. Oke, gue pulang. Ibu, bisa antar saya ke depan? Iya, saya antar ke depan. Mas Setia kayaknya nggak percaya. Pasti dia mau nanya langsung sama Bu Yanti. Bu Yanti, aku mohon Bu, jangan kasih tahu sama Mas Setia. Kalau tadi boleh dia kesini, aku mohon. Iya Aisyah. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu nggak jujur sama Setia? Hah? Biarin aja Setia tahu kalau mamanya itu marah-marahin kamu, rendahin kamu, maki-maki kamu. Ada apa, Bu? Saya tahu Aisyah tuh nggak jujur. Ada yang dia tutupin. Aduh, aku udah janji sama Aisyah gak akan kasih tahu Setia. Bu, Mas Akbar, aku mohon Mas, tolong jangan kasih tahu Mas Setia. Karena Mas tuh nggak tahu keluarga kita seperti apa. Jadi aku mohon tolong jangan ikut campur, Mas. Iya, aku memang nggak tahu. Tapi kejujuran itu adalah yang terbaik, Aisyah. Jadi aku harus kasih tahu Setia sekarang. Mas Akbar, Pak, jadi Pak, Iya, Fadil. Iya, Aisyah. Lu bener Setia. Aisyah nggak jujur sama lu. Aisyah kenapa, Bar? Nyokap lu tadi datang ke sini terus marah-marah sama Aisyah. Mas Akbar. Aisyah, udahlah. Kamu ngomong aja sama Setia. Setia, Aisyah ini udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri. Jadi gue gak terima kalau sampai nyokap lu maki-maki dan ngerendahin Aisyah. Aisyah, Mama bilang apa sama lo? Nyokap lu bilang yang jelek-jelek tentang Aisyah. Dia bilang kalau Aisyah itu godain Dimas sampai Dimas nikahin Aisyah. Dan sekarang, nyokap lu bilang kalau Aisyah itu godain lu. Mama keterlaluan ya. Nak Setia, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebaiknya Nak Setia jangan datang lagi ke rumah ini. Saya tahu Nak Setia begitu baik dan tulus sama Aisyah. Dan kami semua juga punya hutang budi sama Nak Setia. Tapi kedekatan kalian itu bisa menimbulkan fitnah. Intinya kalian mau saya pergi kan? Ya oke, saya pergi. Aisyah, gue pamit ya. Dan jaga diri lo baik-baik. Mas Setia. Mas, aku mohon Mas, tolong Mas. Jangan ribut, jangan kasih tahu sama Bu Lydia. Aku udah capek banget Mas berantem terus. Ya Mas.
Mas. Mas. Mas Setia. Sabar. Mas lihat sendiri kan, Mas Setia sekarang marah, Mas. Dan aku yakin banget sekarang pasti Mas Setia bakal marahin Bu Lydia dan akhirnya Bu Lydia ngiranya aku yang ngadu macam-macam sama Mas Setia. Kenapa sih Mas nggak nurutin aja permintaan aku tadi? Aisyah, peduli apa kamu sama perempuan itu? Kamu nggak ngeliat tatapannya benci banget sama kamu? Hah? Jadi apapun yang kamu lakukan, dia bakalan benci sama kamu, Aisyah. Jadi nggak ngaruh. Bianca, Bi, kamu dengerin Mama, Bianca. Bianca, kamu gak boleh melakukan hal ini. Yang ada Dimas gak akan pernah ngasih Karissa. Bianca, Kenapa, Mah? Karissa tuh anak aku, bukan anak Mas Dimas. Aku lebih berhak daripada Mas Dimas. ya tapi kamu bikin makin parah, Bianca. Bu Bianca. Mikir kamu. Astagfirullahaladzim. Bianca. Jangan sampai Dimas hancurin Setia. Aku harus cegah. Apalagi sekarang Dimas juga udah benci banget sama aku. Jadi berantakan semuanya. Gimana ya kalau aku nggak kebagian hartanya Dimas? Ini semua karena mood ember si Bianca itu. Mau dasar ya, perempuan jahat itu harus benar-benar dibasmi. Titin, ngapain kamu berdiri di depan pintu kayak begini? Hah? Nyah. Apa? Itunya. Itu apa? Ibu Bianca mau ambil non Karissanya. What? OMG, mereka mau ngambil Karissa. Wah, cari gara-gara. Ya, Karissa. Bianca. Karissa. Bianca, kamu dengar Mama dulu dong, Bianca. Kamu tuh jangan bertindak gegabah. Kenapa sih? Nggak bisa ya, tahan emosi dulu. Aku mau dengerin apa lagi sih, Ma? Aku mau ambil Karissa sekarang dan bawa Karissa pulang ke rumah kita. Iya, tapi kamu lihat dong Dimas tuh emosinya lagi meledak. Aku nggak takut, pokoknya aku nggak bawa apa kamu lihat. Aku nggak tahu Karissa. Karissa, stop. Mau ngapain kalian? Keluar! Mama, aku nggak ada urusan sama Mama. Jadi Mama nggak usah ikut campur dan nggak usah halangin aku, Karissa. Karissa, kamu tuh ada urusan sama saya ya. Karena kamu dan Mama kamu ini masuk ke rumah ini tanpa seizin saya. Dan ingat, kalian berdua itu udah di blacklist sama Dimas. Jadi sekarang juga kalian pergi. Dan asal tahu juga nih, saya udah telepon polisi. Aku nggak takut, Ma. Aku akan pergi setelah aku bawa anak aku. Karissa! Apa sih kamu nggak boleh? Karissa keluar dari rumah ini. Apa aku nggak boleh? Aku ibunya, Ma. Aku berhak atas Karissa. Dan kamu, Karissa, saya perempuan berkonde, kurang ajar kamu ya. Karissa itu juga cucu saya, jadi saya tidak berhak. Dengar. Karissa juga cucu saya. Ya, ingat. Dia adalah satu-satunya anak keturunan dari anak saya yang meninggal gara-gara anak kamu. Dia anaknya Hans. Jadi saya yang lebih berhak. Karissa, lebih baik tinggal di rumah ini daripada sama kalian perempuan-perempuan jahat. Tapi kamu perempuan berkonde, kamu juga nggak berhak untuk melarang kami untuk mengambil keturunan kami. Alah, udah keluar. Gak bisa keluar. Kurang aja kamu. Mau kemana kamu? Gak bisa, kamu gak bisa bawa Karissa. Karissa, awas nih. Mama, kamu maju beneran? Saya setrum kamu ya, biar kejet-kejet kayak nyamuk mau. Hah? Ini nyala ya? Hah? Bianca, Mama, keluar nggak? Awas, keluar ya? Bianca, Aduh, Titin liar. Berani.
sekali sama dia. Aku harus segera bicara sama Setia. Ini nggak bisa dibiarkan. Dia selalu mencampuri urusan rumah tangga aku dan bisnis aku sekarang. OMG, Dimas sudah pulang. Kalau gitu, aku harus baik-baikin Dimas. Dimas, kamu udah pulang. Hari ini bisa dibilang hari yang melelahkan ya Dimas. Tapi Mama harap kamu jangan salah sangka sama Setia, ya. Cukup, Ma. Aku udah gak percaya lagi sama Mama. Apalagi dengan semua yang Mama lakukan sama aku. Mama udah bohongi kita semua. Jadi ternyata Mama yang jebak Aisyah dan Setia. Yang membuat seakan-akan mereka tidur bersama. Aku udah fitnah Aisyah, Ma. Mama ini tega, Ma. Udah cukup, Ma. Aku udah gak mau bicara lagi sama Mama. Dimas, tapi... Setia, kamu udah pulang. Setia, kamu tahu gak? Setia, kamu apa-apaan? Kamu ngapain? Ini baju-baju kamu masukin dalam koper. Setia, kamu mau kemana? Jawab, Mama, Setia. Udah. Pindah? Kamu mau pindah kemana? Jangan nganggur kamu. Mam. Jangan, nggak boleh. Aku mau pergi. Mau pergi kemana kamu? Enggak, Udah, Mam. Biarin. Setia, kamu ini apa-apa sih? Setia, kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi, Mam. Ya. Jangan-jangan kamu tuh mau pergi ke rumahnya Aisyah yang sekarang itu, iya? Hah? Kamu mau tinggal bareng sama dia? Tinggal bareng sama perempuan penggoda macam dia? Kamu ini apa-apaan sih? Itu sama aja kamu tuh kuil kebu. Mau kamu digerebek sama warga apa? Jangan bikin malu keluarga ya. Hah? Jangan bikin malu Mama. Mama sampai segitunya loh. Jahat banget mulut Mama, tau gak? Jahat apanya Mama kamu? sampai kapan sih sadar kalau Aisyah tuh bukan perempuan seperti Mama pikirkan selama ini? Bukannya itu yang Mama inginkan? Aku sama Aisyah bersatu. Sampai Mama menghalalkan segala cara supaya aku sama Aisyah bersatu. Sampai semua orang ngira anak kandung Aisyah tuh anak aku. Kenapa sekarang berubah, Ma? Kenapa, Mam? Setia, gini. Kamu dengerin dulu omongan Mama. Enggak. Setia, Aku selalu tahu apa yang dipikiran Mama. Segitunya Mama ingin aku sama Aisyah bersatu. Kenapa? Karena Mama mengincar hartanya Aisyah. Saat Aisyah kaya kan? Saat masih mewarisi hartanya Dimas, hartanya Pak Irwan. Biar Mama kecipratan hartanya. Ya kan? Sekarang setelah Aisyah gembel, gak punya apa-apa. Mama seenaknya menghina Aisyah, ngatain dia perempuan penggoda. Mam! Setia, kamu kok jadi bentak-bentak Mama kayak gitu Aku sih? nggak bentak, Mam. Sebentar, yang ngomong kayak gitu siapa? Mama nggak pernah ngomong kayak gitu. Mama yang ngomong kayak gitu. Kamu tuh salah paham deh. Enggak, aku nggak mau dengar apapun. Aku udah muak semua sediara Mama. Enggak, Mam, minggir, Mam. Setia, kamu mau kemana? Enggak. Setia. Aku mau pergi, Mam. Setia, terus nanti Mama sendirian di sini, kamu nggak boleh pergi. Mama akan lakukan apapun buat kamu, yang penting kamu jangan pergi. Ya Setia ya, dengar omongan Mama, oke? Please. Please. Setia, enggak boleh. Mam. Please, Mam. Enggak, Setia. Mam. Enggak. Mam. Setia. Dia enggak. Mam. Dia, Setia.
Setia, Mama bilang kamu jangan pergi, Setia. Mam. Kamu nggak boleh pergi. Mam, lepas. Nggak boleh, kamu nggak boleh pergi. Enggak, aku harus pergi. Jadi ada yang mau pindah rumah? Supaya lebih bebas untuk nolongin istri saya ya? Kamu mau tinggal satu rumah sama Aisyah? Dengan gak punya rasa malu? Asal kamu tahu ya, selama ini saya baik sama kamu. Karena saya menganggap kamu saudara saya. Tapi kamu malah terus-terusan cari masalah sama saya. Jadi kali ini, saya nggak akan pernah berbaik hati lagi sama kamu. Paham kan? Emang kebaikan apa yang pernah lo lakuin sama gue? Gak ada tuh. Terserah kamu mau ngomong apa, Setia. Apa yang saya miliki sekarang, nggak semuanya kamu punya. Kamu mau bicara apa? Bisnis, relasi, pengalaman. Saya lebih daripada kamu. Jadi akan sangat mudah untuk menghancurkan kamu, Setia. Mau ngancem? Setia, udah Setia. Saya nggak ngancem kamu. Saya mau kamu pilih bisnis kamu atau Aisyah. Maksud Papa? Kembalikan anak saya, Setia. Kalau memang Aisyah nggak bisa hidup sama anaknya, silakan bawa dia kembali tinggal di sini. Atau saya akan menghancurkan kamu, bisnis kamu. Lu dengerin. Gue hidup sampai detik ini karena kerja keras gue. Dan gue berbisnis pakai otak, bukan pakai emosi. Lo suruh gue beli bisnis sama Aisyah. Setia. Udah mau lepasin lo. Pilih Aisyah. Setia. Dimas. Omongannya Setia nggak usah kamu ambil hati ya. Nanti Mama akan bicara sama Setia. Ya, Cukup. Mama juga sama aja. Dimas. Dimas. Aku udah berusaha untuk melupakan kamu, Aisyah. Tapi tetap aku nggak bisa. Keterlaluan kamu. Gara-gara kamu, hidup aku jadi kacau seperti ini. Dim. Aisyah. Iya, lo memang bokapnya, lo papanya. Tapi Aisyah yang udah mengandung selama 9 bulan. Aisyah yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Jadi nggak ada siapapun yang berhak selain dia sendiri yang ngerawat anaknya. Selama Aisyah hamil, lo kemana? Lo bahkan nggak ada, Dim. Itu artinya anak ini nggak punya papa. Aisyah adalah ayah dan ibu buat anaknya. Setia. Aisyah, lo pulang. Lo berhak ini anak lo. Pulang sana. Aisyah, kembalikan anak aku, Aisyah. Aisyah, Pulang. Aisyah, Aisyah. Ya ampun.
Tapi denger ya, Dim. Gue hidup sampai detik ini karena kerja keras gue. Dan gue berbisnis pakai otak, bukan pakai emosi. Lo suruh gue beli bisnis sama Aisyah. Setia. Gak mau lepasin lo. Pilih Aisyah. Bi, tahu bingung nih mama. Tahu nggak, krim mahal mama ini udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi. Sementara mama mau beli, mama nggak punya uang. Coba, gimana ini? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak sih Bianca? Kamu bikin masalah mulu sih. Jadi kita tuh dimusuhin semua orang dan nggak ada yang kita bisa manfaatin. Mama sayang tenang ya. Aku udah punya ide supaya Mama bisa beli krim-krim mahal Mama dan Mama bisa punya uang lagi. Ya apa, gimana idenya? Nih Mama lihat dulu dong videonya. Kebuka juga. Gimana? Itu wanita berkondek si Mama Lydia tuh. Ngapain dia buka berangkasnya Dimas? Wow. Ya bisa. Nyuri semua uang, perhiasan, barang-barang berharga, kertas berharga. Wow, berkas berharga. Oh, wow. Ya, tapi gimana caranya, Bi? Ya terus kita ambil balik aja lagi tuh barang-barang curian itu. Itu kan barang curian semua. Jadi pasti dia nggak mungkin tuh lapor polisi, apalagi lapor Mas Dimas, ya kan? Jadi besok kita ke sana, Ma. Pas Mas Dimas berangkat ke kantor dan Karissa pergi ke sekolah, kita datangin Mama Lydia. Tapi di sana Mama harus bikin keributan yang besar banget, Ma. Mama harus berantem sama Mama Lydia supaya aku bisa masuk ke kamarnya Mama Lydia. Aku ambil deh semuanya. Gimana? Oke? Oke. Ribut sama wanita berkonde itu. Siapa takut? Nah, itu dia baru mamaku. Ide kamu juga bagus, Bianca. Ya Allah. Dari tadi aku udah coba tidur. Tapi tetap nggak bisa. Aku terus kepikiran sama anak aku. Mas Dimas? Iya, halo? Dokter. Iya, halo Mas Dimas. Ada apa malam-malam gini telepon? Mas Dimas nggak tidur? Saya nggak mengganggu dokter kan? Enggak kok, nggak ganggu, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dok. Apa dokter Natasha tahu? Semua orang yang saya cintai, semuanya mengkhianati saya. Dan sekarang bahkan saya nggak bisa hidup bersama anak saya, Dok. Saya bisa mengerti kok perasaannya Mas Dimas. Tapi Mas Dimas harus tabah ya. Harus sabar. Mas Dimas harus bisa melewati masalah ini dengan pikiran yang jernih. Ya, Mas? Dok, sudah dulu ya. Ada hal yang harus saya lakukan. Halo? Mas Dimas?
Kamu nyenyak banget sayang tidurnya. Ini waktunya kamu minum susu loh. Sebentar ya. Mau bikinin susu dulu. Mas. Jangan-jangan Mas Dimas mau ambil Fatim. Aisyah? Aisyah, kamu kenapa? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Aisyah, cerita sama aku, kamu kenapa? Hei, aku ini kakak kamu. Bilang sama aku ada apa? Jadi karena dia kamu takut? Aku takut Mas kalau misalnya Mas Dimas ambil Fatim. Aisyah, kamu tenang aja ya. Itu nggak akan terjadi. Aku akan ngomong sama dia sekarang. Mas, tapi... Aisyah, udah kamu tenang aja. Kamu kasih susunya ke Fadil sekarang. Ya, aku akan ngomong baik-baik sama dia. Mau ngapain Anda datang ke sini? Saya lagi bicara dengan Anda. Yang Anda lakukan sekarang ini adalah mengganggu. Karena Anda berdiri depan rumah orang tengah malam. Lebih baik Anda pergi dari sini sekarang juga. Jadi, kalau berdiri di depan rumah orang malam-malam, itu nggak wajar. Tapi kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu wajar. Kamu jangan sok suci dan sok baik ya. Jangan sembarangan Anda bicara. Mendingan Anda pergi dari sini sekarang. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Jawab. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Kamu dengar ya, kalau saya ada di dalam rumah kamu, kamu berhak usir saya. Tapi ini jalanan umum, bukan milik kamu. Jadi kamu nggak berhak usir saya. Alhamdulillah. Kenyang ya sayang?
Aduh. Oke, kalau gitu, saya harus paksa Anda pergi dari sini sekarang juga. Lepasin saya. Lepasin saya. Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, Ada apa, Aisyah? Bu, aku titip Fadil ya. Kamu mau kemana? Salah. Hati-hati, Bu. Itu siapa yang ribut-ribut di luar? Buru-buru amat sih. Bapak juga nggak tahu, Bu. Mas, udah, jangan Mas. Lepasin Asya. Mas, jangan. Aku harus kasih dia pelajaran. Enggak. Ayo Mas, ayo pergi Mas Dimas. Mas Akbar. Kamu ini apa-apaan sih misain aku sama Dimas? Suami kamu itu kurang ajar sama kamu. Dan aku harus kasih pelajaran sama dia. Iya, aku ngerti Mas Akbar. Tapi mau gimana pun Mas Dimas itu masih suami aku. Jadi tolong hargain dong Mas. Aisyah! Kamu dengar ya? Aku akan selalu ada di sekitar kamu. Selama anak aku masih bersama kamu. Karena aku yakin kamu gak bisa jaga anak aku. Dan aku akan merusak kebahagiaan kamu. Karena kamu juga telah merusak kebahagiaan aku. Satu lagi Aisyah. Aku bukan Dimas yang dulu. Yang mencintai kamu. Sekarang, aku adalah Dimas yang sangat membenci kamu, Aisyah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tega banget Mas Dimas ngomong kayak gitu. Mas Dimas? Mas Dimas nggak apa-apa? Tadi saya panik waktu Mas Dimas langsung tutup teleponnya. Ada masalah apa, Mas? Semua baik-baik aja kan? Terima kasih ya, Dok. Sepertinya saat ini cuma dokter yang peduli dan tulus sama saya.
Maaf dok. Maafin saya terbawa suasana dok. Saya benar-benar kecewa sama keluarga saya. Orang yang dekat dengan saya. Bahkan ibu tiri saya ternyata cuma manfaatin harta saya. Begitu juga istri pertama saya, Bianca. Lalu Aisyah, Setia. Mereka semua sudah berubah. Mereka sudah gak peduli dengan saya. Tapi yang paling penting sekarang satu-satunya anak saya dong. Darah daging saya sendiri akan dibesarkan oleh perempuan yang akan mengajari dia untuk membenci saya. Enggak. Saya nggak akan membiarkan itu, dok. Di dunia ini, cuma anak saya yang saya miliki sekarang. Saya akan dapatkan dia kembali. Saya akan merawat dia, membesarkan dia. Dan saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan sehat. Agar bisa membesarkan dia. Bantu saya, dok. Maaf Mas Dimas, tapi apa maksudnya? Tadi Mas Dimas ke tempat Aisyah. Mas ketemu sama dia. Ya ampun Mas, malam-malam seperti ini. Mas Dimas, menurut saya itu nggak baik Mas. Kalau Mas Dimas bertindak seperti itu sudah menjurus ke tindakan yang obsesif Mas. Dok, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan menurut saya, apa yang saya lakukan ini sudah benar. Maafin saya, dok. Saya butuh waktu sendiri. Silakan dokter pulang. Selamat istirahat, dok. Aisyah, gue kesini mau minta maaf sama lo. Sikap gue semalam atas semua perlakuan mama terhadap lo. Maafin gue. Aisyah. Aisyah. Lo ngapain kesini? Tolong jangan usir gue. Gue kesini cuma mau minta maaf sama Aisyah. Lagian lu kan tahu sendiri selama ini hubungan gue sama Aisyah seperti apa. Kita nggak pernah ngelakuin sesuatu yang buruk, Bar. Apalagi sesuatu yang berbau maksiat. Apa yang gue lakuin, itu sama seperti yang lo lakuin dan keluarga lo lakuin terhadap Aisyah. Cuma ingin melindungi Aisyah. Dan memastikan Aisyah itu baik-baik aja. Oke. Gua nggak akan mengusir lo. Silakan ngomong sama Aisyah. Dia kenapa sih? Dari tadi gue ngomong, gak digubris.
Aisyah? Mas Setia kapan datangnya? Gue dari tadi sini. Mas, aku nggak kenapa-napa. Yaudah, aku masuk ya. Mas Akbar, kita masuk juga yuk. Ayo Mas. Aisyah, dia kenapa sih? Apa karena nyokap gue? Bukan. Semalam... Mas Akbar, kok nggak masuk? Ya udah, ntar gue ceritain sama lo. Lo pulang aja. Sayang. Aisyah tunggu Aisyah. Aisyah. Mas, aku mohon sama kamu. Tolong jangan kasih tau Mas Setia ya. Kalau semalam Mas Dimas kesini, aku nggak mau Mas. Mereka berantem terus jadinya ribut-ribut lagi. Aku capek. Ya. Iya. Alhamdulillah. Pabrik gue yang baru hasil kerjasama dengan Pak Tino terlagi kan beroperasi. Bismillah. Oh, ya. Bagus. Iya, Pak. Saya minta keselamatan semua pegawai harus nomor 1. Ya. Oke, terus pastikan jangan sampai ada produk yang salah. Baik, Pak. Oke, kita harus menjaga nama baik kita di depan para klien. Iya. Oke, thank you. Saya ke dalam dulu, Pak. Tapi Aisyah, ada apa sama dia sebenarnya? Kenapa dia nggak mau gue tahu apa lagi yang ditutupin sekarang? Mendingan ntar siang gue mampir lagi ke rumah Pak Juki untuk cek keadaan Aisyah. Kita tunggu sini dulu ya, Ma. Sampai mereka pergi. Oke. Nah, Mas Dimas udah pergi. Berarti sekarang kita bisa masuk nih, Ma. Aman. Yuk, cepet. Ayo, Mi. Ya udah, kamu tunggu di sini dulu. Mama pastiin semua aman dulu ya. Gimana ini? Semuanya jadi berantakan. Dimas Setia. Kurang ajar banget Anda ya. Ngapain lagi-lagi Anda masuk ke rumah ini? Hah? Tanpa seizin saya lagi. Anda pikir ini rumah Anda apa? Saya datang ke sini cuma mau silaturahmi sama besan saya. Boleh dong menjaga tali silaturahmi kan? Idih, Amit, saya ogah ya jaga silaturahmi sama Anda. Kalau saya tahu ya Anda sejahat dan sekeji ini, saya ogah lahir batin punya besan seperti Anda. Paham? Hei, Ibu Lydia. Ngomongnya sabar dong, santai, nggak usah pakai emosi segala. Nanti kalau emosian urat lehernya kencang, kecantikannya hilang loh. Jangan kebanyakan ngomong ya. Saya bilangan tadi Anda pergi keluar dari rumah saya. Enggak. Saya nggak mau pergi dari sini. Saya mau ngomong sama besan saya. Bisa? Gak bisa. Saya nggak mau, saya nggak sudi ngomong sama Anda. Jadi Anda pergi. Saya nggak akan pergi dari sini. Satu hal yang harus kamu ingat ya.
Kemarin kan kamu bilang kalau kamu adalah neneknya Karissa. Memang. Oh sama. Saya, Siska, juga neneknya Karissa. Jadi saya jauh lebih berhak untuk hak asuh Karissa dibandingkan kamu, wanita berkonde. Idih, Ahmed nggak sadar diri banget ya, ini perempuan udah jahat, keji, nggak tahu diri. Anda dengar, pasti nggak ada dengar. Apa? Hah? Yang jagain Karissa waktu bayi siapa? Saya. Yang ngerawat Karissa waktu bayi siapa? Saya. Anda nggak sama sekali. Jadi Anda nggak berhak. Nggak ada urusan sama Anda. Nggak ada urusan. Nggak, saya mau lihat Karissa. Apa sih? Keluar saya bilang. Keluar. Untung aja Mama bisa ngatasin Mama Lydia. Jadi aku bisa cari barangnya sekarang. Apa sih dalam lemari? Kok nggak ada? Pasti di sini. Pasti di dalam sini. Ditaruh di mana nih sama Mama? Nggak ada ya. Jangan-jangan gimana ya? Iyo. Yes. Akhirnya. Keluar! Ngapain taruh tas Anda di sini? Hah? Kamu bener-bener ngilangin kesabaran saya ya? Apa kamu jadi gara-gara kamu masih apa kamu jadi gara-gara kamu masih kurang ajar bikin saya takut. Mama! Udah, Ma. Apa aku bilang, Ma? Kita nggak usah masuk ke sini. Malah jadi ribut kan? Enggak, Mama nggak terima nih wanita berkode ini kurang ajar. Kamu bawa mama kamu keluar dari rumah saya. Iya sih kamu. Udah. Ajar datang ke sini cuma jadi gara-gara Joel. Aduh, ya ampun, sakit banget dijambak sama nenek sihir itu. Kurang ajar. Kenapa ya? Dia datang ke sini cuma buat ngajakin gelut doang gitu. Udah jelas-jelas kemarin udah kasih tahu dia nggak berhak buat bawa Karissa. Aduh, Ma.
Berhasil juga kita bodohin perempuan berkonde itu kan? Gimana? Kamu berhasil? Mendapatkan apa yang kamu cari berhasil? Jangan bilang kamu gak berhasil ya. Kepala mama udah nyut-nyutan nih, sakit nih kepala mama nih. Iya mama tenang aja. Udah berhasil kok. Mana? Ya udah ya, mama tunggu di sini dulu ya. Ya. Ini dia, Ma. Oke. Ayo kita pergi yuk. Iya deh, Ma. Ayo, Ma. Pak Juki. Nah, Setia? Maaf saya kesini, Pak. Karena saya masih penasaran sama Aisyah. Akbar belum cerita Aisyah itu kenapa. Tolong Pak Juki. Tolong kasih tahu saya Aisyah kenapa, Pak. Mungkin Akbar emang udah janji sama Aisyah. Nggak mau kasih tahu Setia. Mas Setia? Aisyah? Kok Mas Setia balik lagi? Iya, gue khawatir sama lo. Tadi pagi lo tuh kelihatan jelas kalau lo banyak pikiran. Enggak, aku enggak kenapa-napa kok, Mas. Aisyah. Pak, Bapak mau jualan kan? Aku ikut ya. Aisyah? Lo mau ikut Pak Juki jualan bawa bayi? Lo yang bener-bener aja deh. Kalau Fadil kenapa-napa gimana? Kalau lo misal kecapean gimana? Kenapa nggak ditinggal di rumah aja, Fadil? Iya benar, Aisyah. Biar ibu yang jagain anak kamu ya. Jangan, Mas. Lepasin Aisyah. Mas, jangan. Aku harus kasih dia pelajaran. Enggak. Ayo, Mas. Ayo, pergi Mas Dimas. Mas Akbar. Enggak. Fadil ikut kemanapun aku pergi. Aisyah. Mas tahu sendiri kan betapa susahnya aku nemuin Fadil waktu dia hilang. Jadi sekarang aku nggak mau jauh-jauh dari dia, Mas. Pak, yuk berangkat sekarang. Aisyah, Nak Setia itu benar. Kamu yakin mau ikut Bapak jualan? Kasihan bayi kamu. Aku yakin, Pak. Yuk. Ya udah, Bu. Bapak berangkat. Iya, hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Aisyah. Assalamualaikum, Bu. Nasi uduk. Mbak, Makasih ya. nasi uduknya mampir dulu, Mbak. Ya, terima kasih. Makasih ya, Mbak, Mas. Aisyah, Ya, Pak. kamu sebaiknya duduk aja ya. Kasihan bayi kamu. Udah nggak apa-apa, cuma kayak gini doang, Pak. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduk bagi Juki. Pak, mampir dulu, Pak. Aisyah. Mas Dimas. Apa yang kamu lakukan?
Kenapa anak aku ada di sini? Di sini kan panas, banyak polusi. Nanti kalau sakit gimana? Mas Dimas, udahlah nggak usah berlebihan. Anak aku kuat kok, dari kandungan juga udah kuat. Insya Allah nggak kenapa-napa. Enggak, Aisyah. Aku nggak terima kamu perlakukan anak aku seperti ini. Ini sama aja kamu menyiksa dia. Kamu nggak mikirin ya kesehatan dia seperti apa? Aku minta tolong sama kamu, pulang sekarang. Dan kalau sampai sekali lagi kamu ulangi hal ini, aku akan tuntut kamu. Dan pastinya, kamu akan kehilangan hak asuh anak kamu. Karena sebagai ibu, kamu sudah menjadi ibu yang lalai. Nggak bisa menjaga anak dengan baik dan malah menyiksanya. Astagfirullahaladzim. Nyiksa, Mas. Mas, banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada aku. Alhamdulillah anaknya nggak kenapa-napa kok. Aku nggak peduli sama anak orang lain. Ini anak aku, anaknya Dimas. Aku bisa mencukupi semua kebutuhan dia. Nggak perlu. Anak aku nggak butuh apapun dari kamu. Semakin kesini semakin susah bicara sama kamu, Aisyah. Kamu denger ya? Intinya aku nggak suka kamu melakukan hal ini. Aku serius bicara sama kamu. Kalau sampai terulang lagi, aku akan bawa kamu ke pengadilan. Paham kamu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sayang. Mama tuh sayang banget sama kamu. Mama gak mungkin nyiksa kamu sayang. Mama gak mungkin biarin kamu hidup menderita. Aisyah, tolong kamu sebaiknya pulang aja ya. Kasihan anak kamu. Pak, biarin aku bantuin Bapak ya. Aku gak mau, Pak. Aku sama Fadil malah makin jadi beban di keluarga Bapak. Kamu dan anak kamu gak pernah jadi beban buat keluarga kami. Kalian adalah anugerah pelengkap keluarga kami. Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak sendiri. Dan Fadil juga udah Bapak anggap sebagai cucu Bapak. Jadi kamu jangan bicara seperti itu lagi, Aisyah. Ingat, kita ini sekarang keluarga. Makasih, Pak. Kamu udah tutup kan pintunya? Udah kunci kan? Udah, Koma, tenang aja. Ayo kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat apa. Mama tau gak sih? Apa? Ini tuh tadi dapetnya di mana? Mana? Di toilet. Kepala Mama sampai nyut-nyutan nih sampai sekarang. Wow. Wih. Kita kaya raya. Ada emas batangan. Kita bakal hidup sejahtera, Bianca. Dan yang terpenting, aku nggak harus pura-pura lagi sama si perempuan tua itu, Ma. Tunggu nih. Ini ada apa nih? Ada dokumen, coba kamu cek deh. Coba aku cek dulu ya. Iya, kamu cek dokumennya apa.
Ini dokumennya. Harta warisan Aisyah yang dikasih untuk Mas Dimas. Coba deh, Boleh coba Mama lihat. Ini dokumen masih ada di sini, tapi nggak ditanda tangan sama Dimas. Berarti dia belum klaim dong hartanya. Berarti semua harta itu masih milik Aisyah. Ya sekarang gini deh, Bi. Mama kasih kamu contoh. Kamu kasih kado ke Mama, tapi Mama nggak mau terima. Ya berarti itu kado masih punya kamu dong, iya kan? Berarti Aisyah itu masih kaya raya dong? Sayang. Loh, Pak? Aisyah, apa ini Aisyah? Bu? Ibu? Ya Aisyah. Bu, ini barang-barang dari siapa, Bu? Dari Pak Dimas. Tadi dia kesini bawa semua barang ini. Dan dia juga bawa... Mbak sini Mbak. Dia bawa mbaknya ini. Katanya buat jagain bayi kamu. Terlaluan, Mas Dimas. Mbak, maaf, tapi saya belum butuh jasanya Mbak. Saya bisa ngerawat anak saya sendiri, Mbak. Tapi Bu, saya... Mbak, boleh tolong pergi nggak? Mbak mau saya antar atau pergi sendiri? Ya sudah, saya pulang ya, Bu. Ya. Bu, aku nggak mau terima barang-barang dari Mas Dimas. Pak, Bu. Iya, keluar. Lah. Ini barang dari siapa? Mas Akbar. Pas banget Mas Akbar pulang. Mas bantuin aku yuk, Mas. Kita beresin barang-barangnya, terus kita anterin lagi ke rumahnya Mas Dimas. Ya udah kalau gitu, aku cari pinjaman mobil dulu ya. Ya, Pak. Mas Dimas. Sini aja, Mas. Aisyah. Apaan ini? Mas Dimas, anak aku akan dibesarkan dengan cara aku dibesarkan waktu dulu. Gak dengan kemewahan dan barang-barang seperti ini. Yuk Mas Akbar. Oh ya satu lagi Mas. Anak aku akan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Anda dengar ya? Jangan pernah ngirim apapun ke rumah saya lagi. Karena barang-barang Anda tidak akan pernah diterima di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib ya. Pak, Bu, saya mau cari Aisyah. Aisyah nggak ada. Dia lagi pergi sama Akbar. Kemana, Bu?
Pak, Bu, tolong cerita ada apa sama Aisyah. Nah Setia, pas kemarin tengah malam, Pak Dimas datang ke rumah dan mengawasi rumah ini. Sampai akhirnya berkelahi sama Akbar. Apa? Iya, dan tadi juga marah-marahin Aisyah di tempat jualan nasi uduk Bapak. Karena Aisyah membawa bayinya sambil jualan. Bahkan Pak Dimas mengancam kalau masih tetap nekat membawa bayinya sambil kerja, Pak Dimas akan membawa Aisyah ke pengadilan untuk mencabut hak asuh bayinya. Keterlaluan Dimas. Barusan Pak Dimas kirim barang-barang keperluan bayinya Aisyah. Dan juga sama babysitter. Tapi Aisyah nggak terima itu semua. Makanya sekarang Aisyah sama Akbar ke rumahnya Pak Dimas. Kembalikan barang-barang itu. Dimas, kelakuan lo kali ini benar-benar gak akan gue maafin. Mau apa kamu sih? Lo tahu kenapa gue kesini? Sekali lagi lo ancam Aisyah, lo urusan sama gue. Dan jangan pernah deketin Aisyah lagi. Security! Security! Lo mau ngusir gue? Iya, Pak. Tolong bawa orang ini keluar. Dan kalau dia datang ke sini lagi untuk ketemu sama saya, jangan biarkan masuk. Baik, Pak. Maaf, Pak. Anda harus keluar. Lepas. Lepasin. Jangan kelewatan lo, Dim. Setia, asal kamu tahu ya, mulai saat ini saya nggak menganggap kamu saudara saya. Jadi jangan harap ada perlakuan khusus dari saya. Pak, bawa. Baik, Pak. Maaf. Lepas! Gue bisa keluar sendiri! Dim, lo tahu? Hah? Silakan, Pak. Lo tahu? Gue nggak peduli. Lo nggak mau bicara di dalam kan? Ayo bicara di sini. Kamu mau bicara apa, Setia? Kalau kamu mau bicara untuk minta saya jauhin Aisyah, coba kamu mikir. Saya ini suaminya Aisyah. Dan anak itu, anak saya. Saya ayahnya. Jadi yang harus jauhin Aisyah itu bukan saya. Kamu. Pantas aja Aisyah ninggalin lo. Dan gue nggak tahu kenapa semua orang ninggalin lo, Dip. Apa mungkin orang sekeji dan gak punya hati kayak lo itu lebih baik sendirian? Supaya lo gak nyakitin orang lain.
Sayang, makasih ya. Kamu sekarang ada di sini sama Mama. Walaupun nanti hidup kita susah, yang penting ada kamu. Karena kamu adalah kekuatan Mama. Keterlaluan kamu, Setia. Kamu pikir saya main-main? Lihat aja, saya akan hancurin kamu. Demi anak aku. Sini, Mas. Halo, Mas. Aisyah, aku minta sama kamu ya, mulai sekarang jauhi anak aku dari Setia. Atau aku akan hancurin Setia. Ngerti kamu? Mas, aku mohon sama kamu, bisa nggak sih, Mas? Jangan ancam-ancam terus. Aku nggak mengancam kamu. Aku minta tolong sama kamu. Ya udahlah, terserah Mas Dimas mau kayak gimana. Asal Mas tahu ya, yang bisa meninggikan dan menghancurkan seseorang itu cuma Allah. Jadi Mas Dimas jangan sombong. Dan satu lagi, Mas, aku nggak takut sama kamu. Aisyah, Aisyah, Aisyah. Aisyah, kamu pikir aku bercanda? Aku nggak bercanda, Aisyah. Aku nggak bercanda kali ini. Halo, Pak. Bisa kita ketemu? Di kafe biasa, Pak. Terima kasih. Pak Dimas, ada hal penting apa yang ingin disampaikan? Boleh saya tahu? Begini, Pak. Saya tahu Bapak berinvest di perusahaan Setia. Yang saya ingin tahu, berapa banyak yang Bapak investasikan ke perusahaan dia? Sekitar, ya, 10 miliar. Dan dengan itu, saya memiliki saham 80% di perusahaan Pak Setia. %80. Saya berniat ingin membeli semua saham Bapak dengan bayaran 2 kali lipat dibayar tunai. Bagaimana, Pak? Jadi pabrik baru kamu grand opening hari ini, Nak Setia? Iya bener, Bu, hari ini. Ya, doain semuanya supaya pabrik yang baru ini lancar. Amin. Amin. Bapak pasti doain biar semuanya lancar dan Nak Setia tambah sukses. Amin. Ya Allah. Terima kasih Pak Juki. Oh, gimana kalau semuanya ikut grand opening pabrik saya hari ini? Acaranya kecil-kecilan. Aisyah, lu ikut juga ya? Ya udah kalau gitu, aku siapin Fadli dulu ya. Nggak usah. Santai aja. Yaudah, kita berangkat sekarang yuk. Ayo.
Nanti kalau acaranya berjalan lancar semua, pulangnya kita makan nasi uduk sampai kenyang. Pak, nasi uduknya ayam dong Pak, jangan telur mulu. Iya, tenang aja. Nanti ibu pesan di warungnya Bang Oji. Ayam bakarnya enak banget, ya Pak? Wah, iya. jadi gak sabar makan nasi uduknya Pak Juki. Iya, Nasution, iya. Ya udah, kita berangkat sekarang. Yuk. Ayo. Ayo, Bu. Ya. Ada apa nih? Kok pada pergi semua? Pasti ya? Bapak ngapain sini? Jadi begini Pak. Pak Tino, investor terbesar Bapak Setia ini sudah menjual seluruh asetnya kepada Pak Dimas. Dengan demikian, pabrik ini sekarang sudah menjadi milik Pak Dimas. Gitu ya? Wow. Aisyah, aku minta sama kamu ya. Mulai sekarang, jauhi anak aku dari Setia. Atau aku akan hancurin Setia. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Mas Setia, Mas aku minta maaf sama kamu. Aku yakin ini pasti Mas Dimas lagi ngehukum aku. Mas Dimas sempat ngancem aku kalau dia bakal ngancurin Mas Setia dan ya Allah, seharusnya aku nggak anggap remeh hubungannya Mas Dimas. Aisyah, ngapain lo nyalain diri lo sendiri? Ini semua bukan salah lo. Kalau ada orang yang disalahin, dia orangnya. Sekarang sudah terbukti kan? Omongan saya bukan menggertak. Kamu mau pabrik kamu kembali? Tentu bisa. Tapi kembalikan anak saya. Lo mau pabrik ini ambil aja, Dim. Gak peduli gue. Gue masih bisa bisnis yang lain. Gak masalah. Masalahnya, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Saya akan tetap menghancurkan semua bisnis kamu. Sampai nggak bersisa. Gak nyangka loh. Ternyata Mas Dimas sepicik ini ya. Picik banget. Terserah, kamu mau ngomong apa, Aisyah. Tapi tunggu. Suatu saat nanti, selingkuhan kamu ini
akan berlutut di hadapan aku dan memohon untuk berhenti menghancurkan dia. What? OMG! Kok tutup kelas aja kebuka? Ya ampun. Siapa yang ngelakuin ini ya? Siapa yang udah nyuri? $50 juta. Cek itu bisa Bapak ambil, asal Bapak pecat pegawai Bapak yang ini. Saya kan udah bertahun-tahun jualan di sini. Nggak pernah ada apa-apa, Bang. Pokoknya tempat ini sudah ada yang nyewa oleh Bapak itu toh. Oh iya, aku cuma baru hancurin satu pabriknya Setia. Ini baru awal. Selanjutnya, mungkin hidupnya Setia akan dipenuhi dengan kehancuran-kehancuran yang lain, Ma. Sombong sekali kamu, Dimas. Kamu lihat aja. Suatu hari, kamu pasti akan bayar semua kejahatan kamu ini. Kalau seandainya Mas Dimas ngancur Mas Setia lagi lebih dari ini, aku semakin merasa bersalah, Bu. Aisyah. Jangan punya pikiran seperti itu lagi, ya. Mau Dimas menghancurkan gue ribuan kali, gue gak peduli. Gue kuat kok. Gue bisa bertahan dan gue bisa berdiri. Asalkan lo di samping gue.